Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang. Bersama saya Rizky Eka Aprianto di Pojok PKRS Podcast Jelajah Obrolan Keren Promosi Kesehatan RSUD Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Podcast kali ini kita akan membahas bertepatan dengan Hari HIV, yaitu yang diperingati setiap tanggal 1 Desember ini, Dada. Iya, benar. Sebuah momentum untuk meningkatkan kesadaran, empati, dan mengatasi gangguan mengubah respon terhadap AIDS. Kali ini kita akan membahas bagaimana gangguan stigma, diskriminasi, dan hambatan pelayanan dapat kita atasi. Sebagaimana kita mengubah respon masyarakat terhadap ODA. Dan tentunya kali ini saya dalam acara ini tidaklah sendiri, tapi telah hadir bersama saya narasumber yang sangat luar biasa dan tentunya tidak asing di Kota Probolinggo. Dokter yang cantik dan keren. Siapa itu? Dokter Erika Arisandra. Halo Mas Rizky, makasih loh Mas. Halo, selamat sehat. Beliau merupakan salah satu dokter spesialis dalam di RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Selamat datang, dokter. Makasih, Kak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat, Kak. Alhamdulillah, sehat dan bahagia, nggih, dokter. Amin. Sobat Sehat PKRS, podcast kali ini disiarkan secara langsung melalui medsos Instagram RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Nanti bisa di-like, share, dan komen. Mungkin nanti ada pertanyaan yang akan masuk, bisa dijawab langsung oleh narasumbernya. Siap, Mas. Yuk kita mojo, dokter. Oke. Ini dokter nanti akan ada beberapa pertanyaan nih. Dokter, sebelum kita masuk dalam pembahasan, mungkin bisa boleh dijelaskan secara singkat sejarah atau makna HIV sedunia. Enggak, dokter. Sejarah ya, Mas ya. Kalau bicara sejarah, mungkin HIV ini dilaporkan pertama kali itu tahun 1981, Mas. Jadi ini ditemukannya 1981. Jadi pertama kali dilaporkan itu di Amerika. Nah, setelah di Amerika 81 ini kemudian masuk ke Indonesia itu baru 87. Jadi 6 tahun ya, 6 tahun sejak dilaporkan pertama kali di Amerika, kemudian baru masuk ke Indonesia itu 6 tahun ya, 6 tahun kemudian, betul, 81 sehingga 1987 itu menyebar cepat. Makanya karena penyebarannya cepat, penderitanya semakin banyak. Tahun 1988, jadi PBB itu melalui WHO menetapkan hari AIDS ini tanggal 1 Desember. Jadi 1 Desember diperingati setiap 1 Desember itu peringatan Hari AIDS sedunia. Kenapa? Ini dimaksudkan untuk agar masyarakat sedunia ini aware ya tentang HIV AIDS ini. Satu, biar masyarakat itu semakin sadar dan peduli bahwa mencegah itu lebih baik dari mengobati. Makanya pencegahan ini sangat penting biar angka HIV nggak semakin banyak. Pasien saya di poli itu semakin hari semakin banyak. Jadi betul. Jadi pencegahan ini patut diketahui oleh masyarakat sehingga angka HIV tidak tambah naik. Nah, pencegahannya lewat apa? Mungkin setia ya pada pasangan. Jadi tidak berganti-ganti pasangan. Atau kalau berhubungan itu menggunakan pengaman seperti kondom. Dan yang penting nih Mas, jangan sering jajan ya, jajan tanda kutip ya Mas. Jadi berganti ya Mas. Berarti tidak boleh jajan ya? Ya, jadi yang satu itu jadi makna. Jadi peringatan Hari HIV kan setiap 1 Desember ya Mas. Itu bukan hanya sebagai seremonial, tapi itu tadi meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah ya. Jadi biar angkanya nggak tambah banyak. Jadi biar penderita HIV nggak tambah banyak. Ini nomor 1 pencegahan. Nomor 2, ini memberi edukasi atau meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa HIV itu tidak menular hanya melalui hubungan sosial biasa.
Hubungan sosial biasa itu kayak apa? Kayak misalnya bersalaman, kemudian berpelukan, atau tinggal satu rumah dengan orang HIV, ini tidak menular. Atau sudah tinggal serumah terus habis itu gigit nyamuk, ya ini sering pertanyaan ya. Jadi tinggal satu rumah dengan orang HIV, habis gigit orang HIV terus gigit ini, enggak mas, itu enggak menularkan. Tidak menular ya. Betul. Jadi tadi ya tinggal satu rumah, terus alat makan ya. Jadi makan bersama pakai ini, terus nyumut gini ya, itu tidak menular. Kemudian berpelukan tadi sudah ya. Berciuman ini kalau bibir ketemu bibir itu nggak menular kak. Tapi kalau sampai melumat. Mohon maaf ya. Kalau ini mut ya Dada. Ya, jadi kalau istilahnya itu French kiss. Jadi ada istilahnya French kiss kak. French kiss itu mencium sambil melumat itu ya, sehingga ada luka. Nah ini resiko untuk tertular. Tapi kalau bibir ketemu bibir itu tidak. Nah yang sobat sehat perlu ketahui itu penularan HIV hanya 3. 1, hubungan seksual yang tidak aman. Yang tidak aman itu tadi ya, baik heteroseksual maupun homoseksual. Hetero itu maksudnya laki sama perempuan. Ya, homo itu laki sama laki, perempuan sama perempuan. Jadi 1 lewat hubungan seksual, 2 lewat darah. Lewat darah ini bisa lewat transfusi darah atau jarum suntik yang tercemar. Yang ketiga, ibu menularkan ke anaknya selama proses kehamilan, persalinan atau menyusui. Jadi penularan HIV itu sebenarnya 3 sobat sehat. Jadi 1 hubungan seksual tadi yang tidak aman, kemudian darah, kemudian yang ketiga itu ibu ke anak. Selain 3 yang saya sebutkan tidak menular. Makanya tadi kan sudah saya sebutkan ya. Berenang tadi belum ya saya sebutkan ya. Berenang itu ya orang airnya yang berenang, orangnya berenang di. Iya, tidak menularkan. Jadi hubungan sosial biasa kecuali 3 yang saya sebutkan tidak akan menularkan HIV. Makanya kita tidak perlu untuk menjauhi orang yang punya HIV. Jadi tidak perlu dikarantina, tidak perlu dijauhi. Jadi perlakuan yang wajar. Jadi perlakuannya harus manusiawi. Berarti meskipun kita interaksi dengan orang yang mengidap HIV itu biasa-biasa aja. Biasa aja kak. Jadi itu penularannya hanya 3. Diingat 3 nih ya. Jadi hubungan seksual sama kita gak melakukan hubungan seksual. Kemudian tidak kontak dengan darahnya. Kemudian ibu ke anak itu ya lain ya. Itu tidak menularkan. Makanya momentum tanggal 1 Desember diperingati setiap tahun untuk mengingatkan akan itu, sehingga harapannya diskriminasi kemudian stigma itu juga akan hilang. Nah, yang makna yang ketiga, yang terakhir ini yang penting juga adalah mengingatkan pemerintah yang membuat kebijaksanaan agar lebih meningkatkan apa ya, pelayanan tentang HIV ini, baik itu dari sisi penyebaran ARV, obat untuk HIV, atau untuk tesnya dipermudah, kemudian pusat-pusat pelayanan HIV diperbanyak sehingga masyarakat bisa mengaksesnya dengan lebih mudah dan cepat, gitu kak. Jadi maknanya sebenarnya itu tadi, bukan seremonial aja, tapi yang penting itu tadi. Jadi pencegahan biar angkanya tidak semakin tinggi, kemudian itu tadi stigma sama diskriminasi, karena penularannya banyak yang tidak tahu. Kalau penularan takut, jadi kalau sudah ada tetangganya atau keluarganya HIV sudah langsung dijauhi atau sudah disapa dan sebagainya, itu jangan sampai seperti itu ya. Jadi kita harus meskipun ada orang yang dengan HIV/AIDS, kita tidak boleh menjauhi gitu. Betul. Jangan khawatir tertular selama tidak melakukan yang 3 tadi itu aja. Gitu Kak Rizky. Gini dokter, kan kadang banyak masyarakat kota Probolinggo ini atau di luar sana kadang kurang paham tentang perbedaan antara HIV dan AIDS. Nah, kadang masyarakat itu mencampur adukan antara keduanya. Mungkin bisa dokter dijelaskan antara HIV dan AIDS itu. Mungkin singkatannya dulu ya. Singkatannya beda kak, jadi beda. Jadi HIV itu singkatan dari, maaf ya bahasa Inggris ini ya, cuma Human Immune Deficiency Virus ya. Jadi
virusnya. Jadi HIV itu sebenarnya adalah virus yang menyebabkan kekebalan tubuh jadi menurun. Jadi nama virusnya itu HIV. Nah, kalau AIDS itu singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Sindrom itu pengertiannya adalah kumpulan gejala. Jadi kumpulan gejala yang diakibatkan oleh imun tubuh yang menurun. Jadi ini penyakitnya, yang HIV tadi penyebabnya, gitu Kak. Jadi ketika virus HIV itu masuk ke dalam tubuh, itu sering awal itu kita tidak merasakan apa-apa, jadi kayak flu biasa gitu ya Kak. Jadi masa inkubasinya sekitar 4 mingguan lah Kak. Jadi misalnya 1 Desember ya, 1 Desember kita jajan gitu ya, jajan terus habis itu virus HIV itu tuh masuk ya. Berarti nggak langsung ya Dan? Nggak langsung Kak, jadi nggak langsung. Jadi baru tergantung dari kekebalan tubuh kita juga. Rata-rata sekitar 3-4 minggu baru kayak flu biasa, kayak sakit batuk pilek biasa. Ya ini saya mungkin kadang berarti dari pertama jajan nggak kerasa apa-apa. Kita kerasa apa-apa. Baru setelah 3-4 minggu baru itu pun tergantung kekebalan tubuh. Ada yang malah nggak kerasa apa-apa Kak. Jadi kalau 1 Desember tadi ya Kak Rizky jajan enggak ya Kak? Jadi jajan terus kena tadi kan hubungan seksual ya, lewat satu hubungan seksual. Kemudian baru kerasa tuh 3 minggu kayak greges-greges, meriang, dikira flu biasa. Setelah itu hilang coba Kak. Karena sebenarnya virus HIV ini tidak akan menimbulkan keluhan pada pasien. Nah, jadi dia itu begitu masuk, tidak akan kita kerasa apa-apa Kak. Jadi dia itu fungsinya dia akan ketika masuk ke dalam tubuh dia kayak merusak imun tubuh. Ada yang namanya CD4 atau istilah bahasanya CD4 ya terkenalnya, atau CD4 gitu ya. CD4 itu tentara tubuh yang bertugas untuk melawan virus. Jadi kalau ada sesuatu yang asing bukan anggota tubuh kita, dia yang maju perang. Jadi kayak bodyguard Kak. Jadi pertama kali kalau misalnya ada infeksi, itu dia maju, dia tugasnya untuk melindungi tubuh kita biar tidak kemasukan sesuatu yang asing. Entah itu virus, bakteri, parasit, ini CD4 yang maju. Orang normal CD4-nya sekitar lebih dari 600, ada yang lebih dari 1000. Pokoknya dikatakan normal kalau 600. Jadi tentaranya itu jumlahnya 600. Nah, begitu virus HIV masuk, dia akan yang diserang CD4 ini Kak. Jadi dia itu kayak musuh dalam selimut, dia menyerang diam-diam. Jadi membunuh satu-satu sehingga sehingga CD4-nya itu yang tadinya 600 pelan-pelan jadi dia akan berkurang jumlahnya. Nah, ketika CD4 ini berkurang baru mulai timbul keluhan. Nah, ketika CD4 masih, makanya tadi awal Kak, begitu dia masuk kita tidak akan merasa apa-apa karena masih ada nih tentaranya yang melindungi. Jadi virusnya ada tapi kita tidak akan ada gejala. Nah itu pelan-pelan, begitu rendah biasanya di bawah 200 baru mulai timbul keluhan Kak. Makanya kira-kira rentang dari 200 atau itu pertanyaan bagus. Ini tergantung bukan berapa hari Kak. 5 sampai 10 tahun. Itu tergantung dari kekebalan tubuh. Makanya banyak pasien gini, saya enggak pernah gitu-gitu Dok. Nah, enggak pernah itu maksudnya dalam waktu singkat. Mereka salah kata ya kalau ini habis ini langsung nih, padahal 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu itu baru terpapar, gejalanya baru muncul 5 sampai 10 tahun. Jadi tadi ya 1 Desember 2025 jajan ya masuk nih virus HIV. Itu bisa nanti 2030 baru mulai ini Kak. Atau malah orang itu malah lupa. Dari kapan? Iya, kapan? Ya karena sering jadi yang mana yang ini terinfeksi ya. Jadi karena rentang waktunya yang lama tadi, makanya HIV itu dibagi menjadi 4 stadium Kak. Jadi stadium pertama itu ketika CD4 masih tinggi, ya kan tadi kan pelan-pelan ya. Nah CD4 masih tinggi, orangnya tidak ada gejala Kak.
Nah, itu dikatakan stadium 1. Jadi kalau sobat sehat ini ada virus HIV di dalam tubuhnya tapi tidak merasakan gejala, nah itu namanya stadium 1. Stadium 1 itu asimptomatik. Mendeteksi itu gimana, Dok? Nah, ini tidak bisa terdeteksi kecuali ada kesadaran diri. Oh ya, kemari jajan ya, mari maksudnya mari itu ya, mari melakukan hal yang ini ya. Tak periksa HIV. Nah, itu baru stadium 1 itu susah untuk dideteksi baik oleh pasien maupun dokter. Jadi kalau misalnya ini orang HIV, dokter tidak akan kelihatan karena asimptomatik, tidak kelihatan. Nah, biasanya ini itu stadium 1 itu yang datang itu orang-orang yang punya pengetahuan atau awareness. Oh ya, aku mari melakukan itu, takut ketularan. Nah, itu dia cek sendiri. Untuk orang yang sadar sendiri ya. Betul, stadium 1 tidak akan bisa kelihatan, Kak. Nah, begitu stadium 4 turun pelan. Jadi ini masuk stadium 2. Stadium 2 itu kayak nih gatal-gatal di kulit, kemudian sering herpes, kayak gitu toh. Atau batuk pilek berulang kali, kok habis sembuh batuk lagi. Nah, ini hati-hati. Jadi gejalanya banyak lagi, Dokter. Tapi itu harus ada faktor resiko. Jadi tidak cukup dengan gejala, tapi ada faktor resiko yang 3 itu tadi, Kak. Bukan kita lah, ini cuacanya seperti ini ya wajar lah batuk pilek, apalagi minum es ya. Jadi jangan salah kaprah batuk pilek langsung tes HIV gitu. Kalau tidak punya faktor resiko, kira-kira baik-baik saja ya, soboi masjid mono ya, Kak. Jangan ya, banyak yang ini kita tidak boleh mendiskriminasi itu ya. Kadang ada yang positif. Jadi kita tidak boleh menjudge orang dari penampilan atau pekerjaan atau ininya ya. Ya, tadi tak lanjutkan ya, stadium 2. Stadium 3 itu ketika stadium 4 lebih turun lagi, itu bisa terkena kayak TBC, pernah dengar ya, Kak? TBC. Nah, TBC kalau sudah sobat sehat ada infeksi TBC itu gini, kebijakan pemerintah itu gini. Jadi semua orang TBC itu dicekkan HIV karena HIV sama TBC itu bestie. Bestie itu berarti sama, Dokter? Sahabat karib. Maksudnya kalau ada orang TBC itu pasti dicekkan HIV. Orang HIV dicekkan TBC karena itu kan muncul dari kekebalan tubuh yang rendah, Kak. Kan meskipun kadang ada orang yang terkena TBC, cuman pasien itu enggak pernah jajan atau apa kan gitu kan? Iya. Nah, kita kan enggak tahu untuk penyebab. Oh enggak. Iya, tetap diperiksakan, Kak. Karena Indonesia itu kita kan dapat ranking lumayan untuk TBC ya. Jadi pasien TBC itu banyak. Sehingga TBC ini kan muncul dari kekebalan tubuh yang tidak baik, Kak. Makanya begitu orang ada TBC kita periksakan HIV. Sebaliknya ada orang HIV kita periksakan TBC. Betul. Jadi kalau sudah ada TBC itu masuk stadium 3. Ada lagi ini jamur di mulut. Ini kayak sariawan itu. Iya, betul, yang putih-putih. Iya. Jadi kayak putih-putih itu, jadi putih-putih ada TBC itu sudah stadium 3. Nah, ini bagi sobat sehat yang mungkin ini ya, punya calon gitu ya, suruh buka mulutnya aja. Kalau ada putih-putihnya sudah wis, jangan dilanjutkan. Ini dulu ya, Dokter. Iya. Jadi itu stadium 3 itu tadi. Stadium 4 TBC itu kan kena paru ya, yang tadi itu TBC TB paru. Tapi kalau TBC-nya sudah kena di luar paru kayak tulang, kemudian TB usus, itu sudah masuk stadium 4 atau kena otak. Jadi ada gangguan saraf, itu sudah pasti stadium 4. Jadi stadium 4 itu ada TB di luar paru, kemudian ada terkena otaknya, entah itu meningitis TB, toksoplasma. Jadi orangnya kayak stroke gitu, Kak. Jadi kayak ada gangguan seperti itu. Kemudian wasting syndrome. Wasting syndrome itu jadi tinggal kulit sama tulang. Jadi berat badannya benar-benar anjlok, turun drastis, jadi tinggal kulit sama tulang. Nah, kalau ada itu, ini kan stadium 4 ya. Nah, stadium 4 itu tadi namanya AIDS, Kak. Nah, jadi itu tadi ya, saya ulang ya. HIV itu dibagi menjadi 4 stadium toh. HIV itu virusnya. Nah, begitu virus itu masuk, nanti sesuai perjalanannya tergantung dari ininya orangnya ya, kekebalan tubuhnya itu ada stadium 1, 2, 3, 4. Stadium 4 itu adalah akhir dari infeksi HIV. Nama lainnya AIDS itu tadi. Gitu, Kak. Tadi sudah paham ya tentang gimana perbedaan. Anda udah bisa nangkep saya.
Tak kecepatan soalnya saya. panjang sekali dokter. Ya, Jadi kecepatan intinya HIV itu adalah imunnya atau gejala. Nah, baru dari proses perjalanan virus itu baru bisa dikatakan HIV atau AIDS ya. Berarti Ya, orang betul. yang menghadap HIV itu termasuk orang yang terdeteksi sudah penyakit HIV dan betul. AIDS ya. Betul. Gitu, kira-kira. Jadi HIV itu nama virusnya. Jadi kalau ada infeksi HIV stadium akhir itu namanya AIDS. Tadi kan saya sudah bilang sindrom. Sindrom itu kumpulan gejala. Gejala apapun ada, kayak kanker, kemudian tadi kurus kering, TB di luar paru, atau otaknya terkena. Jadi kalau ada orang dengan HIV kemudian otaknya terkena, entah itu apa ya namanya kayak keple gitu kan, persis seperti stroke, Kak. Persis seperti betul. Gejalanya seperti stroke tapi penyebabnya adalah HIV. Jadi otak sebenarnya gini Kak, otak itu adalah kan penting ya jenderalnya tubuh ya. Jadi di apa namanya sama Gusti Allah itu diperlengkapi. Jadi dia itu punya pelapis pelindung yang berangkap-rangkap sebenarnya. Kalau sampai itu kekebalan tubuh rendah sekali, pelapisnya hilang, infeksi HIV bisa masuk. Berarti benar-benar nemen itu kekebalan tubuhnya. Makanya stadium 4 itu kumpulan gejala di mana semua penyakit bisa masuk. Ya, jadi ibaratkan rumah itu penjaganya tidak ada. Kadang itu CD4-nya cuma 25 loh Kak. 25, 5, 10 bayangkan. Dari yang 600 kemudian turun sampai 5. Nah, itu benar-benar. Jadi kalau ada maling itu ya Kak. Jadi anggap dirampok itu masuk semua ya. Tidak ada perlawanan. Jadi tidak ada. Malah dipersilakan masuk ya. Jadi apapun juga ini masuk gitu Kak. Ini Kak. Ada. Ini kan gini dari tema kita yaitu untuk mengatasi gangguan, mengubah respon terhadap AIDS. Nah, yang pertama kita bahas yaitu tentang mengatasi gangguan, dokter. Sebenarnya gangguan seperti apa sih dokter yang dihadapi oleh orang dengan HIV saat ini? Jadi kalau dikumpulkan secara garis besar gangguannya ada dua Kak. Satu gangguan fisik. Nah, gangguan fisik tadi sudah saya sebutkan ya. Tadi betul itu ada ya. fisiknya yang betul. Jadi tergantung ya gangguan fisik ini tadi tergantung stadiumnya. Kalau stadium awal, jadi dia masih CD4 ya, CD4-nya masih tinggi. Waduh, tidak ada gangguan fisik mungkin ya. Jadi cuma mungkin kayak meriang-meriang, itu pun langsung hilang sendiri. Baru setelah beberapa tahun ketika CD4-nya itu banyak apa ya, jadi di bawah 200 anjlok ya, jadi baru muncul. Nah, munculnya tadi sudah saya sebutkan tergantung stadiumnya. Jadi kalau stadium 1 tadi tidak gejala, stadium 2 cuma kulit-kulit gatal, kemudian herpes. Stadium 3 tadi apa Kak Rizky? Ini apa? TBC sama yang putih-putih ya, kan, namanya jamur ya, ini. Nah, stadium 4 kalau sudah kena otak sudah gampang tuh kena stadium 4 atau nama lainnya AIDS. Jadi gangguan fisik yang pertama dialami oleh orang HIV. Gangguan yang kedua ini gangguan psikologis Kak. Jadi gangguan psikologis ini penyebabnya dua. Jadi yang satu penyakitnya. Jadi kalau sudah misalnya divonis sampean HIV, waduh wis kayak apa ya Kak? Kayak di apa di turun semua kan dokter? Iya, enggak kayak disambar beledek mungkin ya. Jadi itu kan juga pemahaman. Nanti kan bisa ngedrop kan dokter? Betul. Jadi pemahaman orang itu kan juga tidak bagus. Jadi sekarang pemahaman yang ada di masyarakat kalau sudah kena sakit HIV sudah akhir dari segalanya. jadi ngeri banget ya dokter. Ya, jadi itu pemahaman masyarakat. Jadi begitu divonis HIV yang nangis, kemudian depresi, cemas. Nah, itu depresi sama kecemasannya pertama karena penyakitnya sendiri, karena pemahaman yang kurang bahwa HIV ini sebenarnya bisa diobati. Yang kedua, karena stigma sama diskriminasi masyarakat. Di Indonesia ini banyak masyarakat kita yang low educated ya. Jadi itu tadi merasa bahwa kalau dekat dengan orang HIV itu akan apa ya namanya ketularan. Nah, itu bisa makanya jadi karena stigma, diskriminasi akhirnya menimbulkan depresi. Waduh, nanti kalau ketahuan saya HIV ya apa? Ini saya banyak Kak. Pasien saya sebenarnya kondisinya bagus, masih CD4-nya mungkin bagus ya. Tapi gara-gara depresi sama ininya, jadi kondisinya akhirnya ngedrop, akhirnya sampai meninggal. Nah, ini kita ini ya dokter kan pasien kan ini kan sudah sudah mengalami gangguan-gangguan itu. Nah, terus lalu kita untuk
mengatasi gangguan itu gimana, Dok? Nah, ya tadi kan gangguan fisik. Nah, Iya. untuk gangguan fisik tadi yang ada stadium 1 sampai 4 ini kita bisa atasi dengan namanya obat anti HIV atau yang terkenalnya ARV, antiretroviral. Jadi antiretroviral ini bisa menekan pertumbuhan kuman itu sehingga infeksinya tidak muncul. Infeksi oportunistik ya tadi ya. Ya tadi saya belum menyinggung ya. Infeksi oportunistik itu mungkin sobat sehat sering dengar ya. Kalau tadi kan virus HIV itu sebenarnya tidak menimbulkan gejala. Nah, gejalanya itu muncul dari infeksi apa yang masuk. Iya. Nah, itu namanya infeksi tumpangan. Jadi numpang. Kayak gini ya, misalnya di kulit kita ini ya kayaknya nggak apa-apa ya, tapi di sini banyak loh flora normal, kuman-kuman. Tapi kita nggak sakit, ini kulitnya masih baik-baik saja ya, mulus ya. Tapi begitu kekebalan tubuh kita down, nah ini yang tadi banyak penjaganya kan nggak ada yang jaga, dia menimbulkan keluhan, jadi kulitnya jadi gatal-gatal. Nah, infeksi yang muncul karena kelemahan, ini namanya infeksi oportunistik, jadi numpang. Nah, makanya keluhan HIV itu tergantung dari infeksi apa yang masuk. Kalau yang masuk jamur ya itu tadi, jadi jamuran itu tadi. Yang kuman TBC yang masuk ya jadi TBC, gitu Kak. Makanya yang untuk gangguan psikologis antivirus ini dengan harapan kumannya ditekan, jadi kekebalan tubuh jadi bisa naik, Kak. Jadi itu cuman apa? Menekan aja dari. Ya, tapi itu bisa sembuh. Jadi gini Kak, kok sayangnya ya sampai saat ini belum didapatkan obat yang bisa benar-benar menyembuhkan. Jadi enggak. Tapi obat yang ada saat ini antivirus itu bisa menekan sampai serendah mungkin sehingga tidak menimbulkan keluhan. Banyak pasien-pasien ya, tadi kan ada stadium ya Kak, datang itu stadium 3, ketika sudah diobati dengan antivirus, dia akan naik stadiumnya Kak, jadi bukan naik, turun ya, turun jadi 2 atau 1, karena apa? Tidak memberi kesempatan virusnya berkembang biak sehingga kekebalan tubuh jadi naik. Kalau kekebalan tubuh naik, nah kalau ada infeksi datang, infeksi oportunistik tadi, dia tidak akan menimbulkan keluhan Kak. Berarti harus mengonsumsi obat itu? Betul, antivirus ini adalah seumur hidup konsumsinya Kak. Ya tidak tahu ya, nanti mungkin Kak Rizky menemukan obat HIV mati gitu ya. Nah itu sampai saat ini yang ada antivirus kita menekan, tapi itu hasilnya bagus banget Kak. Beberapa pasien itu dulu sebagai dokter ya, kita kan tahu Kak dari sini, orang ini karena sudah banyak lihat ya, jadi orang ini HIV. Tapi ketika sudah mengkonsumsi antivirus, kita akan jadi tidak bisa membedakan orang itu HIV atau tidak, karena hampir sama dengan orang normal. Jadi ini sangat dianjurkan. Jadi begitu ini antivirus ini harus merupakan tadi solusi untuk mengurangi gangguan fisik Kak. Nah sekarang kalau gangguan psikologis ini yang jadi gangguan psikologis ini jadi perlu support dari orang-orang terdekat, dari keluarga, kemudian masyarakat. Terus habis itu ini banyak ikut support group ya, maksudnya kalau kita ketemu sama orang HIV kan kayak senasib sepenanggungan gitu ya, jadi bikin grup yang sama-sama ini saling berbagi, misalnya habis minum gini apa respon dari keluarga dan teman-teman itu dokter, berarti harus perlu ini ya. Betul, jadi itu sangat-sangat penting support dari orang-orang untuk berarti respon terhadap penyakitnya gitu loh dokter, maksud penyakit HIV. Kalau respon terhadap fisik atau respon penyakitnya itu tadi kan diselesaikan antivirus. Tapi kalau untuk tadi kan gangguannya ada 2 Kak, gangguan fisik sama gangguan tadi ada depresi, kecemasan. Nah, jadi antivirus itu menyelesaikan untuk gangguan fisiknya, tapi nggak gangguan psikisnya Kak. Jadi gangguan psikis nggak bisa tercover sama antivirus. Ya, untuk gangguan psikisnya tadi itu tadi keluarga, kemudian masyarakat atau orang terdekat. Jangan nanti kalau keluarganya aja sudah tidak peduli, waduh ya ini susah Kak. Keluarga itu kan yang kalau ada pasien kan yang sudah
di KIE pas waktu pasien sudah sadar kalau dirinya sudah mengalami HIV/AIDS. Nah, kadang kan keluarga itu kurang ini kan, dokter. Terus untuk peran keluarga, seberapa besar maksudnya peran keluarga itu untuk mengubah respon itu, dokter? Nah, ini tadi yang saya katakan, peran keluarga ini sentral ya, Kak. Karena ini gini, kalau kita ada apa-apa larinya juga akan ke keluarga, kan mungkin ke yang lainnya ya. Jadi peran keluarga di sini jika kita kok ya ada keluarga kita, anak kita, kemudian ada suami atau ini yang terkena HIV, nah support orang-orang sekitar ini penting. Yang pertama itu harus support nutrisi, Kak. Jadi berarti harus makan banyak loh. Bukan makan banyak, Kak. Ya kan support nutrisi kan harus makan. Maksudnya itu gizinya itu harus bagus. Karena yang diserang itu adalah kekebalan tubuhnya. Jadi kekebalan tubuh. Jadi kita tidak cukup hanya minum antivirus tapi misalnya makan aja cuma nasi tok gitu ya. Nggak bisa, Kak. Jadi peran keluarga di sini menyediakan gizi yang bagus untuk ini ya. Berarti menyiapkan maksudnya menyiapkan untuk makanan yang harus terus dukungan mental ini penting ya, dukungan mental, kemudian tidak kayak ini piringmu, kemudian ini kamu tidur sana dikucilkan. Ya, kadang kan disendirikan kan gitu. Betul. Nah itu kan menimbulkan rasa itu penting ya, Kak, karena depresi sama ansietas ini akan menambah turunnya kekebalan tubuh. Jadi kan tadi kan virus HIV itu menyebabkan kekebalan tubuhnya turun ya. Nah, kalau ditambah depresi sama ansietas itu malah merosot lagi. Jadi double ya, Kak. Nah, ada teori jika kita galau, Kak, selama 6 menit kekebalan tubuh kita akan lemah sekitar 6 jam. Jadi kalau misalnya coba tinggal ngitung aja. Kalau misalnya galaunya seminggu tinggal hitung-hitungan. Jadi kekebalan tubuh selama kekebalan tubuh lumpuh itu tadi antivirus, kemudian ini kerjanya tidak bagus, Kak. Nah makanya itu dukungan keluarga ini penting itu dalam rangka biar kekebalan tubuhnya dia naik, dia bahagia, nutrisinya bagus, antivirusnya jadi kerjanya lebih baik, Kak. Ketika antivirus kerjanya lebih baik, nah akhirnya infeksi oportunistik kan akhirnya menurun. Nah orangnya jadi lebih sehat. Jadi tidak ada keluhan. Jadi dia bisa lebih percaya diri. Kemudian gak ketok, Kak, kalau itu nggak kelihatan kalau dia sakit HIV. Nah sehingga dia bisa bekerja dengan baik dan ini, Kak. Nah, kan gini dari tadi kan respon dari peran keluarga itu harus menyiapkan nutrisi yang banyak, terus maksudnya menyeimbangkan untuk nutrisinya. Bukan banyak ya, Kak, yang nutrisi ya. Nanti dia gemuk juga obesitas. Saya pernah bilang gini, Kak, karena gini, Kak, ini penting, jangan banyak ya, Kak, karena nanti orangnya obesitas, nanti dia lolos dari bahaya HIV, dia akan terkena penyakit metabolik coba. Karena antivirus itu dia punya efek samping menambah berat badan, Kak. Nah, makanya itu bukan dari peran keluarga ini harus tahu, Dokter ya. Berarti sahabat betul. harus tahu, Jadi takutnya nanti kita untuk menyeimbangkan gizinya, gizi itu atau nutrisi kita harus sekolah makan, penting makan kan gitu. Iya, dan harus diimbangi tetap lifestyle yang sehat, olahraga, kemudian jangan banyak pikiran. Tapi biar kekebalan tubuhnya nggak nurun sehingga ARV-nya bisa bekerja dengan baik, gitu kan. Untuk ini, Dokter, juga jika ada seseorang yang sudah sadar bahwa dirinya sudah berisiko tinggi terhadap AIDS, apa yang harus dilakukan seseorang itu, Dokter? Jadi misalnya kita itu punya ini ya keluhan ya, ini beberapa gejala yang patut dicurigai, kita harus aware. Waduh, jangan-jangan saya HIV. Ini ya, Kak, beberapa. Itu tadi ya, yang orangnya pernah jajan. Betul. Jadi punya resiko tinggi. Satu harus punya resiko tinggi. Jadi maksudnya sering ganti-ganti pasangan, sering jajan, kemudian jajannya itu tidak menggunakan alat pengaman. Terus jadi yang seks tidak aman baik ini perempuan maupun heteroseksual maupun ini ya. Jadi perempuan sama perempuan, laki sama laki. Itu dia punya resiko. Kemudian ada beberapa pekerjaan yang resikonya lebih tinggi, kayak pekerjaan yang dinamis seperti pelaut. Kayak pelaut itu kan lama di laut gitu ya, nggak ketemu. Kan ini hubungan kebutuhan dasar ya, Kak, untuk ini ya. Jadi kebutuhan
jasmani, biologis Kak. Iya, biologis ya Kak ya. Jadi ya biasanya ini benar nggak? Orang laki itu sering nggak bisa itu jadinya begitu itu perahunya saja setelah sekian bulan di laut kemudian sandar di ini. Nah, di mana-mana itu kan. Nah, itu jadi kalau imannya tidak kuat dah itu jajan ya. Itu pekerjaan beberapa pekerjaan yang dalam tanda kutip beresiko ya. Terus sopir yang jarak jauh Kak. Jadi kita tahu di beberapa daerah sepanjang jalan itu jadi berapa lama nggak ketemu pasangan misalnya ya sudah akhirnya karena tidak kuat kebutuhan itu tadi dia akhirnya memutuskan untuk jajan. Nah itu kalau punya faktor resiko seperti itu jadi ganti-ganti pasangan kemudian pekerjaan yang dinamis tadi ditambah ada keluhan klinisnya Kak. Keluhan klinis yang patut ini berat badannya turun. Jadi makannya banyak, tapi kok gak gemuk-gemuk kok tambah kurus. Nah, jadi beruntungnya ya orang-orang yang gemuk itu nanti nggak dicurigai HIV, nggak dicurigai HIV. Kalau ya enggak dan biasanya kan ini ya. Gitu. Ya, jadi tadi ada faktor resiko nomor 1 harus ada faktor resiko. Kemudian pakai tato, hati-hati tato. Kemudian pakai narkoba yang jenis suntik ganti-ganti ya, habisnya di sini. Nah itu juga beresiko. Kemudian tadi ya klinisnya tak ulangi ya, demam. Berat badan turun, kemudian demam tidak sembuh-sembuh Kak, demam dingin, demam lagi, demam tinggi tanpa ada penyebab yang jelas, tidak batuk, tidak pilek, tidak apa, tapi demam. Kemudian diare terus-terusan, gak makan pedas, gak makan apa, tapi kok diare terus. Nah terus mana batuk lama, batuk lebih dari 1 bulan, diare lebih dari 1 bulan, kemudian demam lebih dari 1 bulan, berat badannya turun lebih dari 10%. Nah, itu kita wajib curigai, aduh jangan-jangan aku HIV ya. Nah, kalau ada seperti itu, baik secara klinis maupun kita punya faktor resiko yang tinggi untuk terkena HIV, segera datang ke pusat layanan kesehatan HIV. Entah itu di puskesmas atau di rumah sakit Kak. Ini untuk ini saya tekankan lagi dan untuk menggarisbawahi berarti untuk pasien yang sudah sadar atau berisiko tinggi terhadap penyakit HIV itu. Jadi segera langsung konsultasi sama dokternya ya. Iya, betul. Dokter atau bisa langsung masuk ke RSUD Dr. Mbak Saleh, bisa konsultasi sama dokter. Boleh. Tapi sekarang pelayanan itu tadi ya, ini peran pemerintah ya. Jadi karena HIV ini angkanya semakin tinggi, jadi pasien baru juga banyak. Ini sekarang pelayanan HIV sudah rata Kak. Jadi puskesmas di mana-mana itu sudah ada ya. Jadi kalau sobat sehat dekat sama puskesmas sudah datang ke puskesmas aja. Di puskesmas kita standar kok. Jadi standar itu maksudnya kelihatan kalau misalnya sobat datang pada stadium 3 dan 4 itu mudah untuk diketahui. Jadi pasti akan kelihatan ya. Ini dokter saya mau menekankan lagi mungkin mitos saja ya dokter. Ini sebetulnya tadi sudah dijelaskan sama dokter biar sobat BKS lebih jelas lagi. Ini jenengan nanti saya akan menyebutkan mitos itu dokter. Jangan tinggal meluruskan aja, betul atau mitos atau fakta gitu. Oke Kak. Mitos yang pertama yaitu HIV menular bersalaman. Mitos atau fakta dokter? Mitos. Tadi sudah kita sebutkan ya. Mungkin tak ulangi lagi ya biar ini kuncinya ya. Jadi penularan HIV sobat sehat cuma 3. 1 hubungan seksual dengan yang tidak aman ya, hubungan seksual yang tidak aman baik itu heteroseksual maupun homoseksual. Kemudian yang kedua lewat darah, baik transfusi darah ataupun jarum suntik yang tercemar. Yang ketiga ibu dan anak pada waktu proses hamil kemudian melahirkan dan menyusui. Ini ibu hamil ini makanya semua ibu hamil itu dites HIV. Ini program pemerintah ya, biar tidak kelewatan. Karena nanti kalau ibu hamil, dia hamil kemudian tidak mengonsumsi antivirus, lah anaknya juga terkena iya loh. Kena HIV jadi anak tidak apa-apa, kemudian belum tahu apa-apa, lahir dengan HIV positif coba. Nah makanya itu untuk mencegah hal-hal ini, makanya semua ibu hamil harus dicekkan HIV. Jadi HIV, hepatitis B sama sifilis itu program dari pemerintah. Harapannya tidak banyak anak-anak yang lahir dari ibu HIV. Saya punya pengalaman memilukan Kak. Jadi
bapak ibunya HIV, anaknya juga HIV. Ya. Nah ini bapak ibunya meninggal Kak. Nah ini anaknya ini anaknya HIV positif itu tadi karena stigma dan diskriminasi, dikucilkan sama teman-teman, bahkan orang tuanya. Jadi kalau nggak salah ini cerita nyata ya Kak, ini saya cuma mau share ke ini ya audiens, jangan sampai kejadian ini terulang lagi. Jadi anak itu ceritanya punya kue, kemudian memberikan karena berbagi lah ya, diberikan ke temannya. Nah, temannya sebenarnya sudah nerima nih, tapi karena orang tuanya tahu bahwa anak ini, bapak ibunya kan meninggal sudah, tapi apa sudah namanya orang ya, meninggalnya karena HIV. Jadi tahulah mereka, tahu yang dilakukan, kuenya dibuang, jadi jangan dekat-dekat sama ini. Itu orang tuanya dari anak yang itu tadi, yang dikasih kue itu tadi Kak. Jadi betapa pengetahuan masyarakat kita seperti itu ya. Jadi jangan sampai, makanya diadakan Hari AIDS sedunia itu maksudnya untuk kembali mengingatkan. Jadi jangan sampai kejadian seperti itu terulang. Lainnya anak nggak salah apa-apa toh Kak. Nah juga menghapuskan stigma ya. Kan orang HIV itu bukan hanya orang yang dalam tanda kutip nakal dan melakukan kegiatan. Banyak pasien-pasien saya yang dapat dari atau ibu rumah tangga, anak-anak itu tadi ya nggak tahu apa-apa Kak. Jadi suaminya pulang kerja dari laut atau dari sopir itu ya, kemudian bawa oleh-oleh, kan istrinya dia rumah nggak tahu apa-apa Kak. Tapi dia ikut positif coba Kak. Padahal kan cuman makan. Betul, enggak oleh-olehnya itu? Iya, atau oleh... betul. Tapi kenapa kok harus dianukan? Jadi maksudnya jangan menjudge ya, jangan menjudge ini. Ini orang itu mesti kalau HIV-nya positif dia tertutup. Tapi banyak ibu-ibu rumah tangga yang tidak tahu apa-apa. Kemudian anak-anak yang lahir dari bapak ibu yang HIV, kan mereka nggak ada kesalahan apa-apa Kak. Dan walaupun orangnya itu juga juga pernah ini ya, kita juga tidak boleh menjudge apakah kita akan lebih baik daripada dia yang HIV, kan belum tentu Kak. Saya ini yang cerita yang saya nih ya, jadi yang pelacur ya kalau nggak salah ya, ini ada cerita yang saya pernah dengar, pelacur itu kan melacur dan sebagainya ya, ternyata dia kalau nggak salah memberi makan anjing atau apa ya, kemudian dia tobat atau apa di akhir hidupnya dia akan masuk surga. Nah jadi maksudku jangan memberi cap kepada orang, kita belum tentu lebih baik dari ini. Tidak usah langsung. Betul, jadi nggak usah menstigma. Maksudnya kamu itu lebih buruk dari aku, kamu itu nakal dan sebagainya. Kan belum tentu, kalau dia tobat dan sebagainya, mungkin dia akan lebih baik dari kita Kak. Jadi maksud saya itu memberi pelajaran bahwa nggak usah ini nafsi-nafsi lah Kak. Jadi itu kita akan mendapat apa yang kita lakukan toh. Jadi tidak usah ngurusi. Berarti tidak boleh menghakimi. Betul. Gitu kan ya, Gak beri mencap. Kamu saya lebih baik daripada kamu, nggak usah Kak. Karena nanti hasil akhirnya itu kita belum tahu Kak. Hasil akhirnya kan nanti di belakang. Nanti ya siapa tahu kita yang nggak HIV ini ya, mungkin mampir dulu lah ya di neraka daripada orang HIV ternyata karena dia taubat dan sebagainya dia masuk surga coba Kak. Ya jadi hasil akhirnya berbeda. Jadi nggak usah ngecap dan stigma yang gitu sih Kak ini Kak sebenarnya. Yang mitos yang kedua ini kan ada orang yang dengan HIV/AIDS, apakah itu tidak boleh menikah? Boleh, menikah itu adalah hak setiap warga negara. Siapa kan kok boleh menikah? Allah aja suruh. Ini kan kalau ini ya. Itu mitos ya berarti ya? Mitos banget ya? Allah itu menciptakan orang dengan berpasang-pasangan Kak. Masa kita juga ngomong ini, tidak boleh. Siapa kita? Ya Gusti Allah aja suruh kita menikah. Ini kan kayak tadi sedangkan HIV itu menular melalui lewat. Nah ini pertanyaan bagus. Sebenarnya kan bisa pakai kondom Pak. Sebenarnya pertanyaan gini, apakah pasangan HIV boleh punya anak? Pertanyaan seperti itu. Tapi kalau menikah pasti boleh, sangat-sangat boleh Kak. Jadi kalau menikah boleh, tapi apakah pasien orang yang dengan HIV boleh punya anak? Itu baru. Nah itu pertanyaannya krusial situ Kak. Jadi bukan menikah boleh atau enggak. Kalau pertanyaan gitu pasti boleh Kak. Karena itu hak dasar setiap orang ya untuk ini ya. Baik itu dengan pasangan yang HIV maupun pasangan yang tidak HIV boleh Kak. Kemarin pasien saya ada yang
pasien saya kan cowok ya, yang ini cewek, yang cewek pasangannya itu non HIV loh Kak. Mereka menikah Kak. Banyak pasangan yang seperti itu. Jadi menikah dengan pasangan yang tidak HIV. Nah, apakah mereka boleh punya anak? Boleh Kak. Tapi ada syaratnya Kak. Jadi syaratnya itu mereka harus sudah mengkonsumsi antivirus selama minimal 2 tahun. Baru boleh punya anak. Nah, sebentar, belum dulu. Ini salah satu ya. Yang kedua, harus periksa viral load namanya Kak. Viral load apa? Viral load itu gini, tadi kan saya ngomong CD4. Jadi kalau virus HIV masuk ke dalam tubuh, itu kan yang diserang itu kan CD4. CD4 itu kan kekebalan tubuhnya. Jadi kalau viral load itu banyaknya virus yang ada di dalam tubuhnya. Di dalam tubuh. Jadi kalau viral load-nya rendah itu baru boleh punya anak. Maksudnya viral load rendah itu kemampuan untuk menularkan itu sangat-sangat kecil. Gitu Kak. Jadi sebelum punya anak harus periksa dulu. Betul. Ya. Jadi satu syaratnya kalau mau punya anak dari pasangan yang HIV-nya positif, satu harus minum ARV sudah minimal 2 tahun. Yang kedua, viral load-nya sangat-sangat rendah, kurang dari, pokoknya nggak terdeteksi untuk viral load-nya. Nggak terdeteksi ini bukan berarti virusnya nggak ada loh Kak, tapi karena kemampuan alat yang dibuat manusia itu kan nggak perfect banget ya. Jadi misalnya virusnya itu ada 10 sangat-sangat rendah ya. Nah, alatnya itu baru bisa mendeteksi kalau misalnya 11 gitu lah. Apakah dia nggak ada? Ada, tapi nggak terdeteksi. Nah, kayak gitulah baru aman untuk punya anak. Nah, tapi nggak boleh setiap hubungan, ya Kak, harus pakai. Iya, jadi lepas kondomnya kan tadi dianjurkan pakai kondom toh Kak, biar nggak menular ya. Cuma kondomnya itu nanti bukanya pada saat masa subur. Jadi nggak setiap hubungan. Betul, nggak setiap hubungan jangan dibuka. Jadi harus tahu masa suburnya. Nah, ini mungkin bisa konsultasi ke dokter kandungan atau apa untuk di mana internet atau mengetahui masa subur. Jadi buka kondomnya pada waktu masa subur. Jadi mungkin 3 ya tadi syaratnya ya. Jadi orang HIV bisa punya anak, 1 sudah minum ARV 2 tahunnya minimal. Yang kedua tadi viral load-nya rendah, periksa viral load dulu. Yang ketiga, nah itu pakai kondomnya dilepas itu hanya pada waktu masa subur. Gitu Kak caranya punya anak. Jadi tetap boleh punya anak Kak. Namanya menikah kan untuk melanjutkan keturunan Kak. Jadi orang dengan HIV ini boleh menikah gitu Dan. Berarti itu mitos ya. Ya, jangan sampai dilarang Kak. Dengan catatan harus konsultasi dengan dokter. Ya, itu kan kesepakatan pasangan ya. Jadi kalau misalnya ada sudah wes gak usah punya anak wes, itu kan kesepakatan. Jadi menikah karena ini ya. Kemudian pakai kondom terus, it's okay, pilihan. Ini yang ketiga juga itu sudah dijelaskan juga. Tapi ini kan dengan pengobatan HIV. Pengobatan HIV dengan ARV itu berbahaya apa? Mitos atau fakta? Mitos Kak. Justru kalau misalnya HIV itu tidak diobati, nanti jalan sampai AIDS itu tadi Kak. Nah, AIDS itu angka kematiannya besar. Bayangkan kena otak, kemudian biasanya Kak, ini pengalaman saya, kalau sudah kena otak agak susah kita untuk ngangkatnya Kak. Jadi sampai pasien tidak sadar Dokter. Betul, nggak sadar sampai akhirnya kematian ya Kak. Ini Kak. Baik. Banyak banget Dokter penjelasannya. Semoga gak kecepatan ya. Tapi sangat membuka wawasan kita juga Dokter. Jelas ya Kak. Kalau misalnya kecepatan atau apa, monggo sobat sehat kalau mau bertanya. Mungkin ada pesan khusus Dokter untuk kepada masyarakat Kota Probolinggo tentang ini. Pesan saya itu gini Kak, jangan menjauhi orang HIV, jangan melakukan stigma atau diskriminasi, karena itu tadi banyak pasien-pasien HIV itu yang tadi ada ibu rumah tangga, kemudian anak-anak yang tidak berdosa, dan jangan mencap, belum tentu kita lebih baik daripada mereka. Jadi kita masih bisa hidup berdampingan dengan orang HIV tanpa takut tertular. Jangan takut tertular, karena tadi penularannya cuma lewat jalur. Betul. Betul. Jadi kita harus merangkul, malah bekerja sama
biar mereka lebih produktif, kemudian tidak boleh karena HIV terus dipecat, kemudian kemudian tidak dapat kerja karena status HIV-nya positif. Jangan mendiskriminasi, karena saya punya pasien HIV lumayan hebat tuh Mas. Jadi dia peserta beasiswa, jadi pesertanya tuh ribuan, yang terpilih dia satu aja. Jadi dan sekarang dia ke luar negeri karena itu tadi. Jadi kalau kita mendiskriminasi, kita akan mungkin melewatkan orang-orang hebat yang karena dia status HIV akhirnya dapat perlakuan yang tidak benar gitu ya. Jadi yang dijauhi itu penyakitnya, bukan orangnya. Ya, betul, itu aja. Oke. Ya. Jadi jangan takut dengan orangnya, takutnya penyakitnya. Iya. Jadi tentu harus selalu menjaga kesehatan dan jangan sampai jajan untuk yang mungkin kebanyakan uang ya. Kan terasa dokter sudah lebih dari 30 menit kita mojok di sini. Ya, mungkin. Karena banyak penjelasan juga sangat luas banget dokter. Iya. Sudah sampai di penghujung acara Pojok PKRS ini dokter. Mungkin ada pertanyaan dari ini dokter. Oh, mungkin ada pertanyaan nih dokter. Oh iya ini ya. Ada pertanyaan nih dokter. Oh ini dokter. Dari Mas Yakin dokter. Nah ini ada pertanyaan dokter. Orang yang terkena HIV, apakah nanti kalau sudah pengobatan rutin bisa sembuh total? Mungkin tadi kan sudah mungkin tak ulang ya. Jadi sampai saat ini belum ada obat yang benar-benar menolkan ya HIV ya. Yang ada obat antivirus sekarang itu adalah menekan pertumbuhan virus sehingga dia dalam jumlah yang sangat-sangat sedikit sehingga kekebalan tubuh berkesempatan untuk naik. Nah, kalau kekebalan tubuh naik, dia akan infeksi oportunistik tadi yang saya katakan, karena kekebalan tubuh yang rendah itu jadi hilang. Jadi orang kayaknya normal Kak. Jadi baik dokter itu akan susah melihat ini orang HIV atau enggak kalau dia sudah stadium 1. Stadium 1 tadi enggak Jadi kalau untuk sembuh enggak ya, tapi menekan replikasi virus obat yang sekarang. Jadi istilah sembuh bukannya, tapi terkontrol mungkin ya. Iya, oke. Nih Mas Yakin, itu ya jawabannya. Jadi orang yang sudah terkena HIV itu tidak bisa langsung sembuh total. Ya, dan pengobatannya harus seumur hidup loh Kak. Jadi ini yang penting ya. Jadi orang ketika sudah minum antivirus, karena infeksinya kan virusnya turun, infeksinya oportunistiknya kan nggak ada. Jadi dia merasa sudah sembuh, akhirnya menyetop obatnya. Tidak boleh Kak. Jadi ini saya garis bawahi, tidak ada keluhan antivirus harus ini seumur hidup. Jadi tidak boleh putus di tengah jalan. Nah ini banyak pasien-pasien yang sudah mulanya datang stadium 3, stadium 4, kemudian diobati, dia jadi stadium 1 Kak, tidak ada keluhan. Begitu antivirusnya di stop, nah itu virusnya kan naik lagi ke kekebalan tubuh, jadi rendah lagi, infeksinya muncul lagi, jadi dia balik lagi ke stadium 3 sama stadium 4. Nah kalau kayak gini, ini bahayanya resistensi obat ya. Resistensi obat itu yang semula mempan pakai obat itu jadi tidak mempan karena dia memberi kesempatan virus-virus itu pinter loh Mas. Jadi begitu itu di stop, dia menghimpun kekuatan, jadi serangan balik, jadi akhirnya obat virus yang tadi bagus hasilnya jadi tidak bagus karena ada stop itu tadi. Kayak antibiotik kan harus dihabiskan, ini juga harus continue, tapi kalau di stop di tengah jalan itu tadi menimbulkan masalah resistensi obat gitu Kak ya. Betul. Ini ada lagi dokter pertanyaan yang kedua, yaitu dengan Abram. Dokter mau tanya, bagaimana kita menyikapi jika seseorang penderita HIV hidup berdampingan dengan kita? Oh ini juga. Nah itu tadi ya, jadi nggak usah takut ketularan, asalkan itu tadi ya berjabat tangan. Saya banyak ya pasien-pasien ini pegang tangannya juga nggak apa-apa, kena ini ya. Pokoknya 3 penularan. Diingat-ingat aja sobat saya cuma 3 hubungan seksual, darah, kemudian ibu ke anak. Sudah, selain 3 tadi tidak menularkan. Jadi kita tidak perlu takut untuk hidup berdampingan dengan orang HIV. Oke. Berarti
pertanyaan yang ketiga dokter, ini dari Mas Bem Prasetyo. Ini dokter, apakah memakai kondom saat berhubungan itu aman dokter dengan dari tertular HIV? Nah, ini memang anjurannya Mas. Jadi kan tadi saya sempat menyinggung ya. Jadi kalau orang dengan HIV kemudian menikah dengan orang yang tanpa HIV, memang anjurannya harus pakai kondom. Cuma kondomnya ya inilah beli yang bagus ya Mas. Kalau kondomnya bocor atau bolong Mas, ya sudah kena lah Mas. Jadi pastikan jangan beli yang murah-murah lah. Jadi bondo titik lah ya Mas. Yeah, jadi, ya walaupun pakai kondom ternyata kondomnya bocor ya bisa ketularan Mas. Jadi pilih gitu kondom yang bagus Kak. Memang anjurannya harus pakai alat pengaman. Ini Mas Bembeng berarti harus kalau dengan orang seperti itu harus beli kondom. Ya apa kondom? Apa kondom? Saya tidak tahu kondom itu ya bagus. Tidak tahu, tidak pernah pakai lah kayak ini ya. Tapi kalau misalnya ini, jadi kalau misalnya sobat sehat ada yang pasangannya itu punya ini, tapi pasangan selalu ya Kak. Kondom di sini tidak diperuntukkan untuk yang itu tadi. Saya mau jajan minta kondom. Jadi di pusat-pusat pelayanan kesehatan biasanya Dinkes itu mendrop kondom. Jadi untuk pasangan-pasangan yang pasangannya negatif, kemudian ini itu kita beri kondom Kak, memang. Nah tapi ini jangan disalahgunakan beri kondom malah untuk jajan Kak. Jadi untuk yang berhubungan yang betul. Jadi kayak suami istri tadi yang satunya positif, satunya negatif, kita akan berikan kondom. Gitu. Nah itu hadiah pernikahan. Hadiah pernikahannya kondom. Iya. Baik, terima kasih dokter. Kayaknya sudah lebih dari 30 menit dokter. Semoga jelas ya. Kalau misal semoga dari penjelasan dari awal sampai akhir tentang HIV. Hari HIV itu diperingati 1 Desember kan di awal dari sejarahnya dokter ya. Iya. Dari PBB yang menetapkan PBB yang menetapkan. Jadi itu biar momentum, biar orang-orang tuh aware. Jadi itu tadi mengingatkan bahwa pencegahan itu sangat penting. Kayak tadi pakai kondom jika hubungan itu. Jadi setia pada pasangan, kemudian tidak sering jajan itu tadi. Kemudian yang kedua memberi edukasi kepada masyarakat bahwa HIV itu tidak menular melalui hubungan sosial biasa. Kita nggak usah takut salaman, kemudian pelukan atau makan bareng. Jangan kemudian ini dikucilkan. Itu yang momentum yang paling penting. Jadi menghilangkan stigma sama diskriminasi. Itu tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi jangan mencaps dan menjudge orang. Karena banyak pasien HIV itu yang tertular bukan karena dia tanda kutip nakal dan sebagainya, tapi karena dari pasangan atau ibu bapaknya yang positif HIV dan mereka tidak fair ya kalau kita menjudge mereka untuk ini ya. Yang ketiga itu tadi yaitu harapannya pemerintah lebih meningkatkan ya. Jadi antivirusnya lebih dibanyakkan ya, terus penyebarannya juga lebih merata, tes HIV lebih mudah. Sekarang kalau sobat tadi ada yang tadi ada gejala kemudian merasa beresiko tinggi, datang ke puskesmas sudah bisa untuk melakukan tes HIV. Jadi banyak puskesmas yang sekarang melayani tes HIV sama sekaligus mendapatkan antivirus. Jadi mudah, jadi nggak harus ke rumah sakit ya. Baru kalau nanti di puskesmas itu ada gejala yang berat atau baru nanti dirujuk ke rumah sakit gitu Kak. Berarti untuk ini dokter berarti tidak perlu mengucilkan atau menghakimi orang yang terkena HIV. Kalau bisa kita rangkul. Mari hidup berdampingan dengan orang HIV tanpa takut tertular. Ya, jangan khawatir.